Ya udah, kita oke. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Imam. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu pengaruh travel motivation, perceived risks, and travel constraints di Traveloka terhadap destination image dan niat berkunjung di kalangan mahasiswa FBUI. Saya Martin Tumba Josawa Sitanggang dan ditemani dengan uh, teman kelompok saya yaitu Muhammad Bagus Nugraha, Muhammad Zaki Akbar, Aryo Putra, Revali Darmawan, Harin Agusweri, dan Mario Yubileo Putra. Boleh di next. Oke, jadi ini outline dari presentasi kami. Next lagi. Nah, jadi beberapa hal yang melatar belakangi judul penelitian kami ini adalah seperti kita ketahui bahwa sudah lebih dari setahun sejak kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Indonesia. Dan sejak saat itu juga pandemi ini telah berkembang menjadi krisis ekonomi, seperti halnya juga krisis kesehatan karena PSBB yang diberlakukan, sehingga ya balik lagi hotel maupun restoran itu pun sepi dan tutup. Nah, jadi di antara sektor-sektor lain ini, sektor pariwisata ini merupakan salah satu yang paling terkena dampak pandemi itu sendiri, di mana berdasarkan uh, Jakarta Post dan juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, krisis ini telah menghapus sekitar 85 triliun rupiah dan dari pendapatan turis Indonesia, dan pada Juli juga kerugian sekitar 70 triliun juga dicatat oleh sektor hotel dan restoran. Nah, jadi dari situ bisa kita ambil garis kesimpulan bahwa pandemi ini menjadi hambatan untuk melakukan traveling atau menjadi semacam constraint dan juga menimbulkan banyak sekali resiko dalam melakukan perjalanan traveling itu sendiri, sehingga pada akhirnya banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk melakukan traveling. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita juga lihat sekarang dari vaksin sendiri prosesnya sudah sangat pesat dan sudah tersebar di mana-mana. Jadi ini akan menjadi harapan tersendiri bagi industri pariwisata dan memungkinkan meningkatnya popularitas pariwisata domestik di Indonesia. Sehingga ya potensi besar dari negara kita dengan 16.000 pulau yang dihubungkan oleh Samudra Biru ini bisa dapat dimaksimalkan dengan melonggarnya peraturan pembatasan sosial. Oke, terus juga seiring dengan perkembangan teknologi, segala aspek kehidupan ini cenderung didigitalisasikan. Nah, termasuk salah satunya adalah bidang pariwisata, di mana adanya online travel agent atau OTA yang menawarkan jasa-jasa pariwisata atau bidang tourism dalam bentuk atau di-deliver dalam secara online. Habis itu juga sekarang ini bisa kita lihat bahwa penyedia layanan pariwisata umumnya sekarang ini menggunakan menggunakan strategi branding yang menyoroti keunikan tujuan wisata. Dan ini untuk membuat destination image dari destinasi wisata itu sendiri menjadi baik, sehingga ya kembali lagi bisa akan menjadi titik balik bagi sektor pariwisata itu sendiri. Dan kita itu hal-hal itu yang menjadi dasar kita dalam memilih judul penelitian kita ini. Boleh next lagi. Oke, itu aja oleh teman saya. Terima kasih. Jadi pariwisata adalah industri informasi intensif dan keputusan konsumen sebagian besar bergantung pada informasi yang mereka peroleh. Menurut Simon Ley dan Rob Lowe di tahun 2019. Namun karena perilaku individu yang tidak dapat dijelaskan dan sifat yang kompleks, sulit untuk menjelaskan mengapa orang melakukan perjalanan dan apa yang ingin mereka nikmati. Menurut Quinn dan Lehto di tahun 2012. Karena penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pengaruh travel motivation, perceived risk, dan travel constraints terhadap destination image dan visit intention. Penelitian ini sendiri juga bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah travel motivation berpengaruh terhadap destination image, cognitive image, dan affective image. Lalu apakah perceived travel risk berpengaruh pada destination image, cognitive image, dan juga affective image. Lalu apakah perceived travel constraints berpengaruh pada destination image? Lalu apakah destination image berpengaruh terhadap visit intention? Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Jadi yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi destination image dan visit intention dalam konsep digital marketing.
Jadi faktor yang mempengaruhi destination image dan visit intention dalam jurnal acuan menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama, yaitu travel motivation, purchase risks, dan travel constraint. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi cognitive image dan affective image yang pada akhirnya akan mempengaruhi visit intention melalui aplikasi Traveloka. Selanjutnya ada travel motivation, di mana dalam perjalanan dan pariwisata motivasi dianggap sebagai kebutuhan psikologis atau biologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan mengintegrasikan perilaku dan aktivitas individu, di mana dengan demikian faktor motivasi juga dapat dijelaskan sebagai kekuatan internal yang berperan dalam mengoreksi keadaan ketidakseimbangan psikologis orang melalui pengalaman perjalanan. Yang selanjutnya ada perceived travel risk. Resiko perjalanan sangat penting dalam keputusan perjalanan karena kemampuannya untuk mengubah pilihan tujuan atau niat untuk berpergian. Peneliti berpendapat bahwa insiden kejahatan, terorisme, bencana alam, kecelakaan, dan pandemi secara individu atau kolektif, peningkatan persepsi risiko dan itu mempengaruhi kedatangan wisatawan ke destinasi. Selanjutnya ada perceived travel constraint, di mana travel constraint dianggap sebagai faktor mencegah orang memulai atau melanjutkan perjalanan. Travel constraint ini mengacu pada faktor yang menghambat perjalanan yang menyebabkan ketidakmampuan memulai perjalanan dan menyebabkan efek negatif pada kualitas perjalanan. Selanjutnya ada perceived destination image. Destination image mengacu pada ide, keyakinan, dan kesan yang diperoleh individu tentang karakteristik serta aktivitas di destinasi setelah menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber selama periode tertentu. Selanjutnya akan Oke, terima kasih. Terdapat beberapa penelitian sebelum penelitian yang akan kami lakukan. Jadi seperti terlihat pada slide, tabel di dalam slide merupakan data beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara travel motivation, perceived risk, travel constraint, dan juga destination image. Di antaranya adalah Baloglu dan Mangaloglu pada tahun 2001 dengan jurnal yang berjudul Tourism Destination Image of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operator and travel agent. Lalu juga ada Chen dan Okumus pada tahun 2003 dengan jurnal yang berjudul The Relationship Between Travel Constraints and Destination Image, a Case Study of Brunei. Lalu juga ada Chiu dan Jahari pada tahun 2014 dengan judul Destination Image as a mediator between perceived risk and revisit intention, a case of post-disaster Japan. Next. Ya, saya akan melanjutkan. Lalu ada model penelitian kami. Jadi di sini terdiri atas 3 independen variabel, 2 mediatory variabel, dan juga 1 dependent variabel. Untuk independen variabelnya terdapat travel motivation, perceived risk, travel, dan travel constraint. Kalau travel motivation ini lebih secara general, tapi untuk yang perceived risk ini kami bagi menjadi 5, yaitu physical, financial, performance, social, psychological, dan juga time. Lalu yang terakhir ada travel constraints yang kami bagi menjadi 3, yaitu struktural, interpersonal, serta intrapersonal. Lalu kami akan, makanya ada total 20 hipotesis yang nanti akan disambungkan dengan mediatory variabelnya yang berupa cognitive image dan juga affective image yang nanti akan menghasilkan seberapa pengaruhnya variabel-variabel independen tersebut melalui mediatory variabel terhadap dependent variabel yang berupa visit intention. Next. Berikutnya adalah tentang desain penelitian. Untuk rencana samplingnya dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan cara single cross-sectional, di mana penelitian ini terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi yang dilakukan hanya dalam 1 kali. Nah, penelitian ini juga akan dilakukan dengan melalui 3 tahap penelitian, yaitu wording test, pre-test, dan main test. Nah, pada tahapan wording test ini nantinya kita akan memilih 100 responden untuk melihat kesesuaian antara satu responden dengan responden lainnya ketika membaca kuesioner dan memastikan pemilihan kata yang tepat agar mudah dimengerti. Lalu berikutnya untuk metode analisis datanya nanti
maaf sebelumnya yang tahap berikutnya nanti akan ada pretest, di mana akan dipilih 30 responden untuk mengisi kuesioner yang akan diberikan dan kemudian hasil data tersebut akan diolah untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliable. Lalu yang terakhir nanti akan ada metode analisis data, di mana di tahap ketiga ini yang akan dilakukan adalah main test, di mana pada tahap ini akan dipilih sekitar 30 responden dan datanya akan diolah dengan menggunakan software SPSS 25. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai desain dan sistem etika dari kuesioner yang akan dibagikan oleh kelompok kami. Bagian pertama adalah perkenalan, di mana bagian ini berisi perkenalan diri peneliti secara berkelompok dan menyampaikan tujuan penelitian. Kami juga akan memberikan dan menjelaskan mengenai topik penelitian dan mengucapkan terima kasih kepada responden yang bersedia untuk berpartisipasi dalam kuesioner. Lalu yang kedua adalah pertanyaan penyaring atau filtering question, di mana bagian ini kita akan memberikan pertanyaan yang menyaring calon responden. Pertanyaan ini punya maksud untuk memastikan apakah calon responden mempunyai kriteria yang disyaratkan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil kuesioner yang absah. Jenis pertanyaan yang dipakai dalam bagian ini merupakan pertanyaan dikotomi yang menggunakan pilihan jawaban iya atau tidak. Apabila calon responden menjawab tidak, maka calon responden tidak bisa melanjutkan pengisian kuesioner. Isi pertanyaan penyaring yang kami berikan adalah apakah Anda berusia 18-25 tahun, apakah Anda masih FEBUI, dan apakah Anda menggunakan aplikasi Traveloka dalam 1 tahun terakhir. Lalu yang ketiga adalah bagian inti, di mana bagian ini berisikan pertanyaan terkait dengan variabel yang diteliti dalam penelitian. Keseluruhan pertanyaan penelitian adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang disesuaikan dengan konteks penelitian ini, yaitu di mana diubah menjadi respondennya adalah mahasiswa aktif FEBUI. 4 variabel dalam penelitian ini adalah destination image, travel motivation, perceived travel risk, dan perceived travel constraints. Keempat variabel diukur menggunakan skala Likert, di mana 1 adalah responden menyatakan pernyataan tersebut sangat tidak setuju, hingga 5 yang menandakan bahwa responden menyatakan pernyataan tersebut sangat setuju. Lalu yang terakhir adalah profil responden, yaitu bagian ini mengetahui dan mendapatkan profil maupun data demografi responden yang mengisi kuesioner. Beberapa pertanyaan di bagian ini adalah jenis kelamin, umur, domisili, dan domisili. Responden diharuskan untuk memberikan jawaban sesuai dengan data diri mereka masing-masing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.